Kalau pada zaman dahulu muadzin itu derajatnya mulia, Pak. Bilal bin Rabah, ada Abdullah ibnu Umi Maktum, itu tukang azannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abdullah ibnu Umi Maktum biasanya azannya di waktu subuh, terutama di bulan Ramadan. Kalau Bilal sebelum subuhnya untuk membangunkan orang supaya qiyamul lail atau sahur. Sedangkan Abdullah ibnu Umi Maktum ini orangnya buta. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dengan kekurangan fisik yang tidak bisa melihat, tapi kelebihannya bisa merasakan suhu. Kalau datang waktu subuh, suhunya mungkin dirasa berbeda, Pak. Sehingga beliaulah yang azan untuk sholat subuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita mengingat Allah dan berusaha memenuhi panggilannya melalui lisan-lisan para muadzin yang mengumandangkan azan untuk sholat berjamaah. Ini kita kerjakan karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melanjutkan pembahasan kita. Kita kembali membahas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'at al-Ansari Summal Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri qala lahu, dari Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari, kemudian Al-Mazini dari bapaknya yakni Abdullah, bahwasanya telah mengabarkannya bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata kepadanya, yakni berkata kepada seseorang yang bernama Abdullah, yang Abdullah ini meriwayatkan kepada putranya. Qala lahu, berkata Abu Sa'id al-Khudri kepada Abdullah, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata, sesungguhnya aku melihat kamu senang dengan kambing, senang kepada kambing dan badiyah di lembah, ada di lembah, maksudnya menggembala kambing di lembah, di padang rumput. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta bis salati, kalau engkau bersama dengan kambingmu
atau ada di lembahmu dan engkau berazan, mengumandangkan azan untuk salat, farfa sautaka bin nidai, maka angkatlah suaramu ketika memanggil untuk salat. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena bahwa tidak mendengar panjangnya suara muadzin baik oleh bangsa jin atau manusia dan segala sesuatu kecuali akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti para jemaah, hadis ini membahas tentang persoalan azan, termasuk fadilahnya. Kita memiliki satu keyakinan bahwa azan merupakan syiar Islam yang dalam rangka memanggil orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam persoalan fikih telah ditetapkan dalam satu kota atau satu wilayah, azan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam satu wilayah yang penting ada satu azan, itu fardu kifayah. Hanya kalau setiap masjid ada azan, itu lebih baik. Karena untuk memberi kabar bahwa waktu sholat sudah tiba. Nah, ini menarik tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan kepada seseorang bernama Abdullah yang suka menggembala kambing di rumput, di padang rumput atau di lembah yang ada rumput tumbuh di situ. Kalau kamu bersama dengan kambing-kambingmu lalu datang azan, datang waktu sholat, kamu azan, angkat suaramu. Maksudnya nyaringkan. Karena ternyata sejauh mana suara itu sampai dan didengar oleh makhluknya Allah, baik oleh manusia, oleh bangsa jin, atau apapun. Dalam hadis yang lain didengar la yasma'uhu syai'un minal yabis wa rotbin, sesuatu yang mendengarnya baik sesuatu yang basah atau kering, dan itu mendengar suara azan illa syahida lahu yaumil qiyamah, pasti dia akan bersaksi pada hari kiamat. Fadilah, Pak, akan jadi saksi bahwasanya si fulan telah jadi muazzin. Ini motivasi agar senang-senanglah seseorang menjadi muazzin. Cuman kan tidak semua orang. Kalau pada zaman dahulu muazzin itu derajatnya mulia, Pak. Bilal bin Rabah, ada Abdullah ibnu Umi Maktum, itu tukang azannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdullah ibnu Umi Maktum biasanya azannya di waktu subuh, terutama di bulan Ramadan. Kalau Bilal sebelum subuhnya untuk membangunkan orang supaya qiyamul lail atau sahur. Sedangkan Abdullah ibnu Umi Maktum ini orangnya buta.
Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dengan kekurangan fisik yang tidak bisa melihat, tapi kelebihannya bisa merasakan suhu. Kalau datang waktu subuh, suhunya mungkin dirasa berbeda, sehingga beliaulah yang azan untuk sholat subuh. Dan di saat itu mulia. Cuman zaman sekarang muadzin itu dianggapnya remeh, Pak. Padahal dalam fikih, terutama mazhab Hambali, muadzin harus ditentukan. Tidak jauh beda dengan imam sholat juga harus ditentukan, bahkan oleh negara. Imam sholat digaji oleh negara lagi. Kenapa demikian? Karena muadzin itu menentukan tentang azan, sedangkan imam berhak menentukan iqomah. Seperti dijelaskan, muadzin itu berhak menentukan, maksudnya memulai azan. Muadzin itu harus ada muadzin dengan beberapa syarat-syarat fikihnya. Baru nanti kalau umpama nunggu datang waktu sholatnya, dia muadzin tidak boleh memulai iqomah kalau imam belum datang atau imam belum menyuruh. Makanya al-imam al-muadzin ahaqqu bil azan wal imam ahaqqu bil iqomah. Muadzin itu berhak terhadap azannya, sedangkan imam berhak terhadap iqomahnya. Bukan timer ini, Pak. Ini cuma membantu saja berapa masa. Cuman kalau belum datang imam, maka jangan iqomah dulu sampai imam tetap sudah datang dan menyuruh, baru iqomah. Ini penting ini. Termasuk juga nanti ada hadis selanjutnya, tapi nggak saya jelaskan di sini. Termasuk juga kalau iqomah sudah dikumandangkan, sedangkan imam belum masuk ke tempatnya atau ke mihrabnya, maka Rasul mengatakan jangan kalian berdiri dulu sampai kalian melihat aku masuk ke tempat imam. Ini kan biasanya yang biasa terjadi, sebelum iqomah sudah berebut untuk berdiri di depan. Ternyata Rasul mengatakan jangan kalian duduk di tempat dulu sampai imam masuk, baru ikut di belakang imam. Tapi insya Allah akan kita jelaskan pertemuan yang lain, insya Allah lebih detailnya. Para jamaah yang sama-sama berbahagia, sehingga orang yang bertindak sebagai muadzin ini memiliki keutamaan. Termasuk keutamaannya adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama, orang yang betul-betul azan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin pengalaman juga muadzin, dia ahli ibadah kepada Allah, ketika meninggal jasadnya tidak dimakan oleh tanah, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah syair. Wala la ta'kulul ardu jisman lin nabiyyi wala li'alimin wa syahidi qatlin mu'tarikin. Tidak akan dimakan oleh tanah jasadnya seorang nabi, jasadnya orang alim, dan orang syahid yang terbunuh syahid di jalan Allah, mu'tarikin yang dia berperang. Wala liqari'i Qur'anin wa muhtasibi adzanihi, dan juga tidak akan dimakan oleh tanah orang yang membaca Quran, orang yang menghafal Quran, dan juga orang yang ihtisab, ikhlas ketika azan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak hanya ini Pak ya, karena ada
kisah-kisah nyata yang jasadnya dijaga oleh Allah, seperti orang yang ahli sedekah atau orang yang kerjaannya semasa hidup menjadi guru ngaji biasa Pak. Setelah meninggal dalam waktu yang sudah lama puluhan tahun, kuburannya itu mau masuk lokasi perluasan jalan, mau tidak mau kuburannya harus dipindah. Ternyata setelah digali jasadnya masih utuh. Ya banyaklah, intinya orang-orang yang dekat dengan Allah, termasuk ini orang yang azan, muazin yang ikhlas karena Allah, akan mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya tidak akan hancur. Kita pernah Pak ya, ada orang yang tidak percaya bahwa jasad pasti akan dimakan oleh tanah. Kalau kita sebagai orang beriman harus percaya Pak. Bagi Allah apa yang tidak mudah. Kalau Allah sudah memerintah tanah jangan kau makan, ini ahli ibadah dekat dengan Allah, dia seorang muazin, dia seorang qari, ahli Quran, dia seorang yang ahli sedekah, dia mengajari Quran. Kalau Allah memerintah mudah, dan realitanya banyak orang yang sudah berapa tahun meninggal lalu kuburnya mau dipindah masih utuh jasadnya, bahkan rambutnya tambah panjang, darahnya masih segar, kukunya malah tambah panjang, seperti jidatnya seperti berkeringat. Nah, ini merupakan karomah bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, termasuk dalam hal azan, biasanya kita kan yang kita pahami azan itu untuk memanggil orang supaya sholat, datang ke masjid, atau memberitahukan bahwasanya sudah datang waktu sholat. Dan itu oleh para ulama dinyatakan demikian. Hanya dalam persoalan fikih azan itu nanti berkembang, terutama kalau bicara mazhab. Kalau mazhab Asy-Syafi'i itu luas tentang masalah azan, tidak hanya berfungsi untuk memberitahu sekaligus memanggil orang supaya datang ke masjid. Dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah lebih luas lagi. Kalau dalam mazhab Hambali hanya membatasi azan itu fungsinya ya kalau tidak memanggil orang sholat, sebagiannya ya, juga untuk sebagiannya nih untuk mengazani bayi yang baru lahir. Meskipun hadisnya ada yang mengatakan dhaif, tetapi bukan satu hadis, ada beberapa riwayat. Ya termasuk dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengazani cucunya. Ada yang mengatakan Al Hasan, ada yang mengatakan Al Husain. Yang sebelah kanan diazani, yang sebelah kiri iqamah, dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan Imam Az-Zahabi. Sehingga masih ulama tetap mengatakan dianjurkan bagi bayi yang baru lahir supaya diazani, dianjurkan. Meskipun dhaif, karena hadis dhaif bisa menjadi motivasi Pak, yang tidak boleh diamalkan dhaif jiddan, sangat lemah. Kalau dhaif biasa masih bisa dijadikan dalil dalam masalah fikih. Apalagi banyak riwayat, maka dikumpulkan bisa naik jadi hasan li ghairihi itu. Dhaif banyak riwayat, syahid-syahidnya itu, penguat-penguatnya naik tingkat bisa jadi hasan li ghairihi. Termasuk juga mungkin azan itu untuk hal-hal yang baik yang dibutuhkan. Misalkan ada orang kesurupan, karena memang kata Nabi SAW, kalau azan berkumandang setan lari terkentut-kentut.
termasuk jin-jin, ketika mendengar suara azan dia sebenarnya kepanasan. Maka ada orang yang kesurupan karena gangguan jin, ini bisa diazani agar keluar setannya. Para jemaah sekalian, di sini ada beberapa cara kalau umpama ada orang yang kesurupan, ya, siapapun bisa mengamalkan. Kan biasanya kalau ada orang kesurupan kena setan, memanggil peruqyah, tidak harus peruqyah, siapapun kita bisa, termasuk dengan cara mengusir dengan cara diazani. Di sini dijelaskan kalau ada al-masru', orang yang diganggu jin, kesurupan atau hal-hal yang berkaitan dengan bangsa jin lah, kan tidak harus kesurupan, mungkin suka menghayal atau ketakutan, supaya diazani 7 kali. 7 kali ini ya ikhtiar saja, artinya tidak harus 7 kali, karena intinya disukai sama Allah hitungan ganjil, boleh 3 kali, 5 kali, 7 atau lebih, karena biasanya 7 kali ini menurut pengalaman ya. Wa yaqra'ul Fatihah sab'an wal mu'awwidzatain wa ayatul kursi was sama' wa tariq, lalu ditambah dengan bacaan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, ayatul kursi, wasama wa tariq. Tapi biasanya kalaupun tidak dibaca semua ini, kadang hanya diazani sekali saja Pak. Setan sudah, orang yang kesurupan sudah, setannya kepanasan itu. Ya tergantung siapa yang azan. Kalau dekat dengan Allah, kuat bacaannya, pengaruh bacaannya oleh Allah segera dikasih pertolongan, nggak harus sebanyak ini, kadang sekali sudah keluar. Kalau memang itu berkaitan dengan gangguan setan, dan tidak harus ngundang peruqyah. Jadi misalkan siapa ada teman kesurupan, azani saja, mau bacakan ayat kursi takut salah, ya paling tahunya Al-Fatihah sama kulhu, silakan, tapi mulai dengan azan itu lebih baik. Kalau diazani terus boleh azan, jadi fungsinya juga untuk mengusir setan. Selain daripada itu, yang jadi persoalan juga di tengah-tengah masyarakat kita berkaitan dengan mengazani selain daripada bayi yang baru lahir. Misalkan ya, azan ketika ada angin puting beliung, ini dianjurkan Pak, bukan sunnah tapi dianjurkan. Ketika ada angin besar atau badai, dianjurkan supaya azan. Dan ada video itu bukan editan, tapi memang asli. Ada angin bertiup kencang lalu azan, ada orang azan. Setelah azan selesai, angin itu juga berhenti. Atau ketika seorang tenggelam di lautan, kalau sempat diazan, azan. Atau ketika di keramaian, supaya mengingatkan kepada Allah, boleh azan. Sedang safar juga boleh. Termasuk para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini juga sampai sekarang jadi persoalan, mengazani mayit ketika penguburan. Bagaimana hukumnya? Sedikit kita jelaskan. Tentang masalah ini terjadi perbedaan, terutama ulama mutaakhirin. Wabil khusus muncul di kalangan ulama Syafi'iyah, karena memang dalam
ulama Syafi'iyah, hal-hal yang baik walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi itu dianggap sah-sah saja. Kenapa demikian? Sepanjang yang kita ketahui, di antara sebabnya adalah cara menggunakan kaidah-kaidah usul fikih yang berbeda. Di antaranya dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah itu tidak memakai kaidah sadduz zari'ah, kaidah pencegahan. Tapi selain mazhab Syafi'iyah, misalkan mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah itu menggunakan kaidah pencegahan. Sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul dan itu misalkan baik, kalaupun dikerjakan secara banyak, kolektif, maka dicegah agar jangan sampai suatu saat menjadi ibadah tertentu. Sehingga mazhab Hanabilah dan mazhab Malikiyah sering mencegah. Kalau tidak haram ya makruh begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah biasanya asal ada sesuatu yang baik itu nggak apa-apa. Karena memang tidak menggunakan kaidah pencegahan usul fikihnya. Sehingga para jamaah di kalangan mutaakhirin muncullah satu persoalan tentang mengazani mayit yang mau dikuburkan. Siapa yang berpendapat? Al-Hafidh Syamsuddin Al-Hamawi. Ini ulama mutaakhirin. Tetapi beliau berpendapat dengan pendapat yang dibantah oleh sesama ulama semazhab. Beliau seorang penganut mazhab Syafi'i, tapi tidak semua ulama Syafi'i membenarkan. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mendengar ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami itu membantah bahwasanya pendapat lemah karena tidak ada. Lalu apa dasar orang boleh mengadzani atau dianjurkan azan di kuburan? Ternyata dalilnya adalah kias terhadap mengadzani bayi yang baru lahir. Dalilnya kias. Tetapi kalau kita kaji dari ulama 4 mazhab, mayoritas mereka tidak membolehkan. Dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Abdil Bar itu mengatakan tidak boleh, tidak sunnah, bahkan bid'ah. Dari ulama Hanafi, Ibnu Abidin juga mengatakan demikian. Apalagi ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Termasuk mayoritas ulama Syafi'iyah mutaakhirin ya mutaqaddimin, mereka mengatakan tidak ada azan di kuburan. Yang ada adalah mendoakan orang yang baru dikuburkan. Sesuai dengan sabda Nabi, istaghfiru li akhikum wasaluhu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi, minta istighfar kepada Allah untuk saudara kalian dan minta supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, karena sekarang dia sedang ditanya. Didoakan Pak, bukan diazani. Tapi sekali lagi ini masalah fikih perbedaan, dan kita perlu memahami tentang bagaimana menyikapi perbedaan. Karena kalau kita tidak memahami cara menyikapi yang telah ditentukan oleh para ulama terdahulu, akhirnya kita terjebak kepada saling menjatuhkan, bahkan mengarah kepada permusuhan dan kebencian. Caranya begini para jemaah, ketika ada satu persoalan yang berbeda, ulama yang satunya mengatakan ini sunnah misalkan, yang sebagainya mengatakan ini tidak sunnah atau makruh lah, maka bagi ulama yang mengatakan sunnah itu tidak boleh memvonis ulama yang berpendapat makruh. Tetapi bagi yang sama-sama meyakini sunnah,
atau sama-sama meyakini sebagai bid'ah, lalu temannya yang meyakini bid'ah dia melakukan, baru dia boleh diingatkan, kamu ini melakukan perbuatan bid'ah. Istilahnya nahyil mungkar lah, nahyil mungkar. Itu perlu diingatkan. Tapi kalau orang berpendapat bagi kami ini sunnah, nah kita nggak boleh nahyil mungkar kepada orang yang beda pendapat. Dan itu kaidah, artinya sikap ini berlaku kepada hal-hal yang diperselisihkan selain daripada masalah ini. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini tentang adzan. Hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada nida, panggilan atau adzan, dan shaf yang pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, kemudian mereka tidak mendapati tempat antara azan dan shaf pertama kecuali dengan cara di lotre atau diundi, pastilah mereka mengambil cara harus di lotre, berebut. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada tahjir. Tahjir itu artinya, ada yang mengatakan yaitu bersegera berangkat untuk sholat Jumat, lebih cepat, lebih awal waktu berangkat ke masjid untuk sholat Jumat berdasarkan penjelasan mazhab Maliki. Ada yang mengartikan tahjir bersegera berangkat ke masjid sholat yang 5 waktu. Lau ya'lamuna ma fit tahjir, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada tahjir, artinya bersegera ke masjid, lastabaku ilaih, pastilah mereka berlomba untuk datang ke masjid. Bukan berlomba ketika iqamah, Pak ya. Tadi kan iqamah sebelum apa? Sebelum imam masuk ke tempatnya, kita sudah berlomba duluan. Padahal belum iqamah itu. Bukan itu maksudnya, sudah menempati tempatnya soft pertama, sudah nunggu-nunggu. Kalau kita kan ada soft pertama di sini, ada di belakang, datangnya lebih awal. Walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauha walau habwan, dan seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada waktu gelap, maksudnya sholat isya dan sholat subuh, pastilah mereka mendatanginya meskipun harus merangkak. Ini tentang fadilah. Kalau seseorang, kalau seandainya Allah tampakkan pahala-pahala, keberkahan dan rahmat yang orang mengetahuinya, seandainya pasti mereka berlomba-lomba, bersegera berebut untuk mencari yang namanya pahala itu. Yang pertama tentang panggilan. Jadi kalau sudah ada panggilan, orang berebut, seandainya ada pahala ditampakkan. Sop pertama ini ada sekian, misalkan ada azan berkumandang, langsung orang datang, Pak. Nggak bisa masuk kecuali harus diundi. Orang berebut untuk diundi. Berapa bayarnya misalkan. Tapi persoalannya kan kita tidak dibayar dengan rupiah, Pak. Persoalannya pahala itu oleh Allah tidak ditampakkan dan dijanjikan nanti pada kehidupan di akhirat. Makanya kita kadang tidak berebut untuk duduk sop pertama. Kita berebutnya hal yang lain. Ya kalau misalkan ada kupon, itu yang direbut. Karena jelas kan akan kita dapatkan.
atau ada bagi-bagi nasi atau bagi apapun, orang berebut Pak, karena jelas. Tapi yang namanya pahala tidak Allah tampakkan, sehingga sop pertama tidak direbut ketika ada azan. Ya termasuk saya juga sebenarnya. Ya inilah persoalannya. Tapi kita harus yakin, kalau bisa azan dikumandangkan sudah berebut tempat di shaf pertama. Terus kata Nabi, seandainya mereka mengetahui mafit tahjir lastabaku ilai, yakni seandainya mereka mengetahui pahala bersegera datang ke masjid berjemaah, baik sholat Jumat ataupun yang 5 waktu, betapa besarnya pahala, pastilah mereka akan berlomba. Kalau umpama dalam misalkan sholat Jumat, para sahabat itu kalau sholat Jumat kan lebih awal datangnya, karena memahami dari hadis Rasul, siapa yang datang pada bagian pertama dia mendapatkan pahala seperti berkurban onta. Orang yang datang kedua dia mendapatkan pahala seperti berkorban sapi. Orang yang datang ketiga dia mendapatkan pahala seperti berkorban kambing. Orang keempat seperti berkorban ayam. Orang kelima seperti berkorban telur. Lah keenam pas terlambat Pak, bila para iqomat atau khutbah kedua baru datang ke Jumatan. Nah itu Allah alam pahala. Yang pasti ada motivasi supaya kita bersegera untuk beribadah. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kurangan. Kau bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.